Bayangkan server kamu seperti benteng digital. Di dalamnya tersimpan informasi berharga, bahkan mungkin rahasia. Peretas itu seperti pencuri, mencoba masuk dan mencuri milikmu. Peretas ini bisa siapa saja, di mana saja. Mereka menggunakan alat dan teknik canggih untuk mengeksploitasi kelemahan. Tujuan mereka untuk mengakses data, mengganggu operasional, atau bahkan menyandera informasi kamu. Tapi jangan khawatir, ini bukan cerita seram, ini adalah panggilan untuk waspada. Ini tentang memahami ancaman dan mengambil tindakan untuk melindungi aset berharga kamu. Karena di dunia digital, ketidakaktualan kebahagiaan, melainkan undangan bagi bahaya. Mengapa server? Mengapa mereka menjadi target utama? Anggap saja server sebagai otak dari operasi online. Mereka adalah pusat kendali dari semua aktivitas digital. Server menyimpan semua hal penting untuk bisnis atau aktivitas pribadi. Dari data pelanggan hingga informasi rahasia perusahaan, data pelanggan, catatan keuangan, informasi kepemilikan, semuanya ada di sana. Semua informasi ini sangat berharga. Peretas tahu ini, mereka menargetkan server untuk mendapatkan akses ke harta karun informasi sensitif ini. Mereka sangat terampil dalam menemukan celah keamanan. Motif mereka bisa beragam. Ada yang mengincar keuntungan finansial, mencuri detail kartu kredit, atau menyandera data untuk tebusan. Mereka bisa sangat merusak. Yang lain didorong oleh kesenangan dari gangguan, yang bertujuan untuk melumpuhkan situs web dan bisnis. Mereka menikmati kekacauan yang mereka ciptakan. Memahami motivasi mereka adalah langkah pertama dalam membangun pertahanan yang kuat. Dengan mengetahui apa yang mereka cari, kita bisa lebih siap. Karena ketika kamu tahu apa yang mereka cari, kamu dapat melindunginya dengan lebih baik. Keamanan adalah kunci untuk melindungi data berharga kita. Konsekuensi dari pelanggaran server bisa sangat menghancurkan. Bayangkan situs web kamu error, data bocor, reputasi ternoda. Ini adalah kenyataan bagi banyak bisnis dan individu yang menjadi korban serangan siber. Kerugian finansialnya sendiri bisa melumpuhkan. Biaya pemulihan, biaya hukum, kehilangan pendapatan, semuanya bertambah dengan cepat. Tapi kerusakannya lebih dari sekadar finansial. Pelanggaran mengikis kepercayaan pelanggan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali reputasi setelah serangan siber. Melindungi server bukan hanya tentang melindungi data, ini tentang melindungi seluruh keberadaan digital. Ini tentang memastikan kelangsungan hidup online. Melindungi server dimulai dengan fondasi keamanan yang kuat. Anggap saja seperti membangun benteng. Kamu membutuhkan tembok yang kuat, penjaga yang waspada, dan pengawasan yang ketat. Garis pertahanan pertama adalah sistem operasi. Selalu perbarui. Pembaruan seringkali menyertakan tambalan keamanan yang memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Selanjutnya, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun server. Kata sandi yang lemah seperti pintu terbuka, akses mudah untuk diambil. Terakhir, terapkan autentikasi multifaktor bila memungkinkan. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra, yang mengharuskan pengguna untuk memberikan beberapa bentuk verifikasi. Bagian 5. Sang penjaga gerbang, esensi firewall. Bayangkan firewall sebagai penjaga keamanan untuk server kamu. Ia memantau lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, memblokir aktivitas yang mencurigakan. Firewall bertindak seperti filter, hanya mengizinkan lalu lintas yang sah untuk melewatinya. Ia dapat mencegah upaya akses tidak sah dan melindungi dari berbagai ancaman siber. Ada berbagai jenis firewall yang tersedia, baik berbasis perangkat keras maupun perangkat lunak. Pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran spesifik. Ingat, firewall adalah komponen penting dari strategi keamanan server kamu. Jangan biarkan gerbang server kamu tidak dijaga. Bagian 6. Pembaruan perangkat lunak. Menutup pintu belakang. Anggap kerentanan perangkat lunak sebagai celah di baju besi server kamu. Peretas mengeksploitasi kelemahan ini untuk mendapatkan akses tidak sah. Pembaruan perangkat lunak rutin sangat penting untuk menambal kerentanan ini. Anggap saja seperti memperkuat baju besi, membuatnya lebih sulit ditembus peretas. Aktifkan pembaruan otomatis bila memungkinkan. Ini memastikan perangkat lunak kamu selalu diperbarui dengan tambalan keamanan terbaru. Ingat, mengabaikan pembaruan perangkat lunak seperti membiarkan pintu depan tidak terkunci, undangan terbuka untuk masalah. Bagian 7.
Kata sandi yang kuat. Dasar-dasar tetap penting. Di era digital, kata sandi adalah kunci kerajaan. Mereka melindungi data pribadi, informasi keuangan, dan identitas online kita. Kata sandi yang lemah atau mudah ditebak adalah undangan terbuka bagi peretas. Mereka dapat dengan mudah mengakses akun kamu dan mencuri informasi berharga. Buat kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun server kamu. Jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Kata sandi yang kuat harus terdiri dari setidaknya 12 karakter dan menyertakan campuran huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Ini membuatnya lebih sulit untuk ditebak. Hindari menggunakan informasi pribadi, kata-kata umum, atau pola berurutan dalam kata sandi. Ini termasuk nama, tanggal lahir, atau kata-kata yang mudah ditebak. Peretas menggunakan alat otomatis yang dapat dengan mudah memecahkan jenis kata sandi ini. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam kata sandi yang sederhana. Pertimbangkan untuk menggunakan pengelola kata sandi untuk menghasilkan dan menyimpan kata sandi kamu dengan aman. Pengelola kata sandi dapat membuat kata sandi yang sangat kuat dan menyimpannya dengan aman. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengingat banyak kata sandi yang rumit. Dengan pengelola kata sandi, kebustain permingit saat follow terutama. Bagian 8. Enkripsi, melindungi data. Bayangkan data kamu sebagai paket berharga. Enkripsi seperti membungkus paket itu dengan lapisan baju besi yang tidak dapat ditembus. Enkripsi mengacak data, membuatnya tidak terbaca oleh individu yang tidak berwenang. Bahkan jika peretas mendapatkan akses, mereka tidak akan dapat menguraikan informasi tersebut. Ada berbagai metode enkripsi yang tersedia, seperti SSL, TLS untuk lalu lintas situs web, dan enkripsi disk untuk data saat tidak digunakan. Dengan mengenkripsi data, kamu menambahkan lapisan perlindungan ekstra, memastikan bahwa bahkan jika terjadi pelanggaran, informasi sensitif kamu tetap aman. Bagian 9. Mengenali musuh. Jenis serangan umum. Dalam dunia yang semakin terhubung, serangan siber menjadi ancaman yang nyata dan terus berkembang. Untuk bertahan melawan peretas, kamu perlu mengetahui taktik mereka. Memahami cara kerja mereka adalah langkah pertama dalam membangun pertahanan yang kuat. Seperti permainan catur, memahami gerakan mereka memungkinkan kamu untuk mengantisipasi dan melawan serangan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil bisa menjadi petunjuk untuk langkah selanjutnya. Salah satu serangan umum adalah brute force, di mana peretas menggunakan alat otomatis untuk menebak kata sandi. Mereka mencoba berbagai kombinasi hingga menemukan yang benar. Cara lainnya adalah phishing, di mana mereka mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif melalui email atau situs web palsu. Serangan ini seringkali terlihat sangat meyakinkan. Serangan malware melibatkan penyisipan perangkat lunak berbahaya ke server untuk mencuri data atau mengganggu operasi. Malware bisa datang dalam berbagai bentuk seperti virus, worm, atau trojan. Serangan denial of service membanjiri server dengan lalu lintas, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi bisnis yang bergantung pada layanan online. Dengan membiasakan diri dengan jenis serangan umum ini, kamu dapat mempersiapkan pertahanan dengan lebih baik dan mengurangi risiko yang ditimbulkannya. Pengetahuan adalah kunci untuk melindungi aset digitalmu. Bagian 10. Skenario dunia nyata, belajar dari orang lain. Mari kita lihat beberapa contoh nyata serangan server dan bagaimana hal itu bisa dicegah. Dalam satu kasus, server perusahaan disusupi karena plugin yang sudah ketinggalan zaman. Pembaruan perangkat lunak rutin dapat menambal kerentanan dan mencegah pelanggaran. Dalam contoh lain, seorang karyawan menjadi korban penipuan phishing, mengungkapkan kredensial login mereka. Kebijakan kata sandi yang kuat dan pelatihan kesadaran keamanan dapat mencegah hal ini. Contoh-contoh ini menyoroti pentingnya pendekatan berlapis untuk keamanan server. Tidak ada solusi tunggal yang sangat mudah, tetapi dengan menerapkan kombinasi tindakan, kamu dapat mengurangi risiko secara signifikan. Bagian 11. Tetap waspada, pertempuran tidak pernah berakhir. Melindungi server bukanlah tugas satu kali. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kewaspadaan dan adaptasi yang konstan. Peretas terus mengembangkan taktik mereka. Ancaman baru muncul setiap hari. Tetap terinformasi tentang tren keamanan dan praktik terbaik terbaru. Tinjau dan perbarui langkah-langkah keamanan kamu secara teratur.
Lakukan audit keamanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan. Ingat, pertahanan terbaik adalah serangan yang baik. Dengan tetap proaktif dan waspada, kamu dapat selangkah lebih maju dari peretas dan melindungi aset digital berharga kamu.